Eceng gondok salah satunya bermanfaat untuk tubuh karena dia mengandung protein, mengandung karbohidrat, mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin B1 dan bisa juga dijadikan pupuk untuk tanaman-tanaman sayuran gitu. Wah, ada fungsi buat kesehatan juga ya Bu ya? Iya bener, banyak fungsinya dia. Wow. Sebentar Kak, sebentar ya. Ibu permisi Bu, mau tanya Ibu lagi ngapain di sini Bu? Lagi bawain air buat suami di sawah. Oh, ini bawain bekal sama airnya pakai plastik Bu? Iya, pakai plastik. Oh ya udah deh Bu. Iya. Saya duluan ya Bu. Makasih ya Bu, maaf mengganggu. Sama-sama. Di sini memang banyak ibu-ibu yang suka nganterin bekal buat suaminya. Pakai plastik Bu. Iya, pakai plastik karena kan mereka belum paham untuk go green ya. Jadi masih menggunakan plastik. Halo guys. Halo. Seger amat nih Neng. Habis mandi. Iya dong. Udah bersih aku semua dari segala kotoran rawa-rawa itu loh Kak. Gimana? Nggak mau lagi ke sana sih. Udah cukup tadi itu pertama dan terakhir kali. By the way ini apaan ini Kak? Jadi kalau ini proses ini kan ini untuk apa sih proses yang pengambilan tadi kan kita ambil di sana kan di rawa situ Cipondo itu. Nah jadi udah kayak gitu nanti kan diasapin, dikeringin, nanti baru kita kasih ke ibu-ibu ini yang kita berdayakan di sini. Nggak heran kalau memang peminatnya banyak dan dianggap ini memiliki nilai estetika yang tinggi karena satu barang aja itu membutuhkan waktu yang lama dan benar-benar setiap sentimeternya itu tuh membutuhkan manual labor atau pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, semuanya satu-satu dikerjain, nggak pakai mesin sama sekali. Jadinya pantas saja banyak yang meminati barang-barang ini. Ini kita mau melanjutkan ke proses pengasapan. Ayo kita bawa ke sana. Kamu Buat satu-satu. apa sih Bu pengasapan tuh Bu? Pengasapan itu agar dia lebih cepat keringnya. Kalau udah diasapin keringnya cepet, cuma 2-3 hari. 2-3 hari? Ayo masukin sini. Naikin. Wah berat juga ya. Bisa Bu? Harus cepet-cepet ya Bu? Harus cepet-cepet. Capek kan? Ini gunanya untuk apa Bu pengasapan ini Bu? Selain untuk mempercepat proses pengeringan, dia juga lebih cepat. Enggak kena jamur. Untuk mempercepat proses pengeringan, dia juga lebih cepat. Enggak kena jamur. Aduh, Bu kenapa sih kita kayak lomba gitu loh Bu? Emang harus buru-buru karena kalau nggak buru-buru nanti asap belerangnya masuk ke dalam mulut kita. Ayo, karena cepet-cepet juga ibunya bilang jangan lama-lama ya, cepet-cepet aja gituan. Sampai pas mau tutupin itu aku jatuh karena saking cepat-cepatnya. Terus ini abis gimana nih Bu? Berapa lama Bu? Tunggu sampai besok pagi, nanti akhirnya pas dibuka dia udah berubah warna menjadi warna kekuningan. Oh, itu udah kering tuh ya Bu ya? Ya, abis ini biasanya kita menjemur ke tanah lapang. Kita jejerin lagi biar dia bener-bener airnya bener-bener tiris, airnya bener-bener hilang. Pengasapan itu semalaman gitu, jadi nggak langsung kayak 2 jam, 3 jam, tapi semalaman biar warna dari gulmanya ini atau eceng gondoknya ini berubah jadi warna coklat. Nah, ini nih eceng gondok yang udah selesai proses pengasapan. Tapi memang harus masih dijemur lagi. Supaya apa sih Bu? Untuk Dijemur lagi? kadar airnya bener-bener kering. Baru siap untuk dianyam. Yuk kita jejerin. Oke, kita jejerin. Ya. Ke samping aja nih Bu? Iya, ke samping. Lebar aja. Terus Bu, kalau jemurnya berapa lama Bu? Jemurnya ya 2-3 hari, tergantung sinar mataharinya ya. Ini kayak gini masih basah-basah ya Bu ujungnya? Tapel, Jadi kita bantuin Bu Iko jemur-jemur tanaman eceng gondok yang udah dilakukan pengasapan. Kita jemur tuh manual tapi masih dilakukan dengan tangan sendiri gitu. Kita bantuin Bu Iko jemur satu-satu. Itu juga agak cepet-cepet ya, agak cepet-cepet buru-buru. Sekarang kita ke tempat workshop aku yuk, kita ngeliat produk-produk yang udah jadi. Boleh? Mau banget Let's go, Bu. Iya, Yuk. aku penasaran banget. Ayo. Iya. Ih, keren-keren banget Bu. Lucu-lucu. Wah, iya ada yang kecil-kecil. Banyak banget Bu variasinya ya Bu ya? Ya, yang kecil ini namanya copper pot. Biasanya di sini ada itunya kaktus, ditaruh di meja-meja. Ya, bunga pun bisa, di keranjang-keranjang. Suka banget tas-tas nih Bu, ya ampun. lucu Yang banget. seperti ini kita pernah kirim ke Los Angeles loh. Wah, ini bisa dikirim ke luar negeri, Bu? Ya,
sudah ekspor impor berarti Bu. Iya, alhamdulillah kita bisa pameran di suatu tempat dan itu akhirnya dipertemukan dengan buyer-buyer kita yang dari luar negeri. Akhirnya kita bisa terus kerjasama sampai sekarang. Oh ya, ini gimana? Ini udah ada banyak yang jadi. Mungkin kita bawa ke workshop. Oh, oke. Siap. Ya aku belum kelar ininya. Oh, dijepit di kaki lagi nih. Iya dong, aku ngikutin cara kakaknya gitu. Iya. Ya udahlah, aku titipin ya. Ya. Ini. Untung Baby kamu udah action-nya. mandi loh ini. Udah mandi kan? Udah Iya, lah. untung jadi nggak bau ini. Ya, kita bawa aja yang udah jadi ya. Ibu-ibu nanti kita tinggal ke sana ya. Ini lucu banget. Iya, ini lucu Ini banget. kok warnanya bisa kayak gini sih Bu? Set, beda. Yang berbeda, ada proses pewarnaannya itu. Nah, kalau ini yang natural. Oh, ini yang natural. Langsung aja Kak. Kalau dia langsung mengambil spot, ya ampun yang orang heboh banget gitu. Tapi dia datang sama Kak Alia sambil bawa hasil dari anyaman yang udah mereka buat tuh. Sekarang kita tinggal aja kasih ke Ibu Iko aja ya. Saya ada keperluan di luar. Oke. Makasih ya. Ya. Sudah mengantarkan teman-teman saya. Setelah dianyam selama Laudia tadi, harusnya kita bleaching dulu yuk. Bleaching like rambut gitu di bleaching gitu ya Bu. Ya, bleaching itu proses pemutihan. Siap. Ayo ke sini. Siap, let's go. Ini bahan-bahannya, ini cairan kimia untuk proses bleaching, ini tas yang dipegang sama Al ya, untuk proses bleaching. Nah, tas yang dipegang sama si kakak ini untuk proses pernis, untuk tampilannya lebih mengkilat lagi dia. Udah putih ya dibandingin ini ya. Oh, jadi ini udah di bleaching. ini udah di bleaching, tinggal dipernis untuk lebih mengkilat lagi dia dia. Nah, kalau yang ini boleh aku contohin ya? Boleh, Bu. Oke. Banget, Bu. Tapi memang harus hati-hati karena ini cairan kimia. Dan akhirnya berempat nih diajarin sama Kak Iko tahap-tahap terakhir dari pembuatan kerajinan ini, yaitu di bleaching bahannya, kemudian di furnish dengan thinner. Setelah selesai bleaching dan furnish, akhirnya Kak Iko memberikan contoh bagaimana ia menaruh aksesoris di kerajinan-kerajinan tersebut. Kalau yang ini udah selesai pasang puring, kita kasih tinggal kaitkan tali. Nah, tuh, tinggal kayak gini. Tapi kalau ini talinya harus langsung disematkan ke eceng gondoknya kayak gini. Bu, nah ini kalau pemasangan aksesoris tuh sesuai selera atau gimana nih Bu? Oh ya, Ada kalau aturannya? pemasangan aksesoris itu pertama memang sesuai selera. Tapi kalau untuk pameran-pameran kita kan juga harus punya stok. Jadi memang tiap hari kita produksi dan ada yang sesuai selera kalau itu by order. Tapi kalau yang kita produksi ya memang sesuai dengan kreativitas kita. Memang bisa ngikutin pesanan, tapi kalau untuk pameran kerajinan tangan biasanya itu dengan desain khasnya Ratu Eceng. Ini sangat bagus sekali eceng gondok ini kan go green, terbuat dari serat alam dan dia juga ramah lingkungan. Jadinya kalian-kalian kalau belanja harus pakai kantong eceng gondok ya. So guys, dengan cara menggunakan produk-produk ramah lingkungan, kita sudah turut andil dalam menjaga kebersihan lingkungan. Makasih juga udah datang ke workshop aku ya. Semoga kedepannya usaha aku makin berkembang. Amin. Dan produk-produk aku bisa menembus pasar internasional. Amin. Terima kasih ya Kakak, kita juga diajak belajar banyak banget nih tentang eceng gondok. Ya yang tadinya kita kira apa ngeganggu gitu kan di air, taunya tuh banyak manfaat. Terus sampai bisa jadi tas yang lucu gini. Ramah lingkungan lagi ya. Jadi kan sekarang di mana-mana udah dilarang pakai plastiknya. Udah pakai eceng gondok aja. Sob, kalau besok aku belanjanya pakai tas itu lagi, kalian gak bawa lagi kan? Oh, Enggak dong, kamu langsung nih sayang kalau kayak gitu. Bener. Ya udah kalau gitu kita mau pamit dulu. Thank you sekali lagi udah dikasih Ya, banyak ilmu, sama-sama. pelajaran, pengalaman sama hadiahnya. Sama-sama. Tapi sebelum kita pulang, kita mau kasih kenang-kenangan dulu. Apa nih Sher? Apa ya kenang-kenangan? Ada di sana tuh. Ayo, terima kasih.
abadi di bumi ini. Ratu Eceng. Terima kasih. Dari eceng gondok menjadi produk, dari yang terbuang menjadi uang. Aku duluan ya. Sebentar ada perlu bentar Bu. Makasih ya Oh Bu. iya, makasih Gibi. Bentar ya. Lu ada mau kemana? Hari ini aku dan teman-teman belajar bahwa tanaman eceng gondok bisa menjadi salah satu solusi sebagai pengganti plastik yang lebih ramah lingkungan. Kita harus memulainya dari diri kita sendiri, dari hal yang kecil demi keberlangsungan bumi.